kita ulangan ya, hampir selesai ya. Ayat hafalan dulu ya, ayat hafalan dulu, nyalain speaker ya. Mari kita baca bersama-sama ya, ayat hafalan minggu yang lalu ya, Roh Kudus ya. Roh Kudus Yohanes 14 ayat 26. Mari kita baca bersama-sama. Roh Kudus 1, 2, 3. Roh Kudus Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Amin. Dan minggu yang lalu ayat hafalan kita Roh Kudus ya. Roh Kudus itu akan diutus oleh Bapa dan dalam nama Yesus ya. Pelayanan Roh Kudus itu bukan hanya berbahasa roh atau mungkin penglihatan-penglihatan atau mujizat-mujizat ya. Pelayanan Roh Kudus itu paling penting, mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Telah Yesus katakan kepadamu. Jadi pelayanan pelayanan Roh Kudus ya. Roh Kudus itu nama yang lain itu penghibur. Penghibur di sini sebenarnya itu cocoknya ya pengacara yang selalu mendampingi orang berdosa, orang percaya. Jadi dia duduk di sebelah kita. Kemudian dia selalu mengajar apa yang kita harus sampaikan, apa yang kita harus pelajari, kemudian mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi pelayanan Roh Kudus itu menyatakan keselamatan ya Allah, yaitu Yesus Kristus ya, Yesus Kristus. Itu pelayanan yang penting. Kemudian minggu ini kekuatan. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kekuatan Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Ayat ini sangat terkenal yaitu kekuatan. Jadi Tuhan memberi ya, Tuhan mengutus Roh Kudus. Kemudian yang kedua ya, itu Tuhan menguatkan, memberi kekuatan kepada jemaatnya. Jadi di sini yang sering salah paham di sini segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di sini segala perkara itu bukan hanya semua lancar, mungkin tidak ada masalah, itu ya bukan hanya itu. Segala perkara artinya di sini untuk Rasul Paulus ya. Rasul artinya dia siap menderita, siap bersengsara. Itu juga termasuk semua. Segala sengsara atau penderita dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi bukan hanya mungkin semua lancar, sukses, mungkin tanpa bermasalah, itu bukan maksudnya ya. Jadi jangan salah paham ayat ini ya. Segala perkara itu artinya segala penderitaan. Itu ayat hafalan. Kemudian di atas tulisan kelihatan enggak itu? Kelihatan, Pak. Kelihatan katekismus kecil Westminster. Kelihatan ya? Aku enggak kelihatan di sini. Kelihatan. Puji Tuhan ya. Dalam buku bulan ini ya, baru ya dimuat, itu salah satu yang baru ya, itu namanya sebelum kesaksian itu Katekismus Kecil Westminster tahun 1647. Itu semacam katekisasi ya, katekisasi. Itu
dibuat ya, abad ke-17 ya, abad ke-17. Jadi itu terdiri dari 107 pertanyaan. Jadi ada pertanyaan, kemudian jawaban. Jadi nomor 1, mungkin setiap bulan kami akan buat ya, memuatkan 6 atau 5 atau 6 pertanyaan setiap. Jadi saudara-saudara waktu merenungkan firman Tuhan ya, sebelumnya ayat hafalan dulu dalam doa atau mungkin ayat hafalan dulu, kemudian baca setiap hari. Nomor 1 bertanya, kemudian jawab sendiri. Bertanya, jawab sendiri. Ini berulang-ulang ya. Nanti rumah bisa memahami dasar kekristenan ya, ajaran kekristenan. Karena 107 pertanyaan itu bukan sembarangan, sangat sistematis ya, sistematis. Seperti begini ya. Nomor 1 itu mungkin paling penting ya, pertanyaan yang penting. Pertanyaannya, apa tujuan umat manusia? Maka jawabnya, tujuan utama manusia ialah memuliakan Allah dan bersukacita di dalam Dia untuk selama-lamanya. Itu tujuannya. Jadi biasanya katekismus kecil Westminster itu sering dipakai di sekolah minggu zaman dulu ya. Tapi bukan hanya untuk anak, untuk dewasa juga ini sangat bermanfaat. Maka di sini apa tujuan umat manusia? Kemudian jawabnya, tujuan utama manusia ialah memuliakan Allah dan bersukacita di dalam Dia untuk selama-lamanya. Jadi ini kita hafal. Kemudian nomor 2, kalau begitu apa pedoman yang Allah berikan kepada kita untuk menunjukkan kepada kita cara memuliakan Dia? Karena di sini jawabnya, tujuan utama manusia ialah memuliakan Allah. Jadi bagaimana ada pedoman untuk bagaimana memuliakan Tuhan dan bersukacita di dalam Dia. Jadi ini ada kaitannya jawabnya, pertanyaannya. Pedoman itu firman Allah yang tercantum dalam kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Adalah pedoman satu-satunya yang menunjukkan kepada kita cara memuliakan Dia yang bersukacita di dalam Dia. Jadi ya bagaimana manusia mengerti Allah yang maha besar ya. Manusia itu dengan otak ukuran begini ya, tidak mengerti. Sama seperti itu, bagaimana memuliakan Allah? Tidak, karena ya mengerti Allah, siapa Allah itu pun sulit. Tetapi ada pedomannya. Pedoman itu yaitu firman Allah. Firman Allah. Maka nomor 3, apa yang terutama diajarkan oleh kitab-kitab suci, ya oleh firman Allah itu? Maka jawabnya, kitab-kitab suci terutama mengajarkan apa yang harus dipercayai oleh manusia mengenai Allah. Jadi yang pertama, bagian yang pertama, apa yang harus dipercayai oleh manusia mengenai Allah? Itu mungkin nomor 4 sampai nomor ya lupa ya sekian. Itu setengah bagian. Apa yang harus dipercayai oleh manusia mengenai Allah. Karena manusia mungkin tidak tahu bagaimana menyembah Allah, bagaimana memuliakan Allah. Kemudian bagian yang kedua, kalau begitu percaya apa tugas kewajiban yang pelaksanaannya Allah tuntut dari manusia. Jadi ada kewajibannya, tugasnya. Seperti kitab Ulangannya. Kalau percaya harus menyelesaikan tugasnya. Itu bukan hal lain. Kalau dia sungguh-sungguh percaya, pasti dia akan melaksanakan kewajibannya, hukum Tauratnya. Jadi ini mau menjelaskan. Maka kemudian apa itu Allah? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan penting ya. Allah itu siapa? Allah itu roh yang tidak terhingga, kekal dan tidak berubah-ubah dalam hakikatnya, kuasanya, hikmatnya, kekudusannya, keadilannya, kebaikannya dan kebenarannya.
Jadi kemudian nomor 5, apakah ada lebih dari satu Allah? Jawabnya hanya ada satu Allah, yaitu Allah yang hidup dan sejati, Allah yang Maha Esa. Itu ya pertanyaannya mungkin seperti itu. Kemudian saya tidak menulis ayat ya, ayat referensi ya, tapi di dalam buku renungannya, buku renungan ada ayat referensi ya. Setiap pertanyaan ada ayat referensinya. Jadi coba ya baca pertanyaan-pertanyaannya sebelum mungkin membaca firman Tuhan. Setiap hari mungkin 1 bulan kira-kira 20 kali baca, lumayan hafal ya. Nanti sampai pertanyaan 107, maka bisa mengerti tujuan utama manusia itu apa, bagaimana memuliakan Allah melalui firman Tuhan. Firman Tuhan itu bercerita tentang apa yang kita percaya dan apa yang kita melakukan. Jadi apa yang kita percaya, pertanyaan yang pertama, apa itu Allah? Siapa itu Allah? Jadi kemudian ada lebih dari satu Allah. Itu nanti mungkin ya bulan depannya dilanjutkan ya pertanyaannya. Hari ini belajar tentang khotbah yang terakhir ya, khotbah Musa ya. Yang terakhir pasal 27 sampai 30 itu khotbah yang ketiga. Kemudian tugas terakhir Musa, jadi pasal 31 sampai 34 ya, itu bahas malam hari ini ya. 27 sampai 28 itu temanya tentang dua jalan. Berkat atau kutuk ya, berkat atau kutuk. 27 ayat kedua ya. Coba buka pasal 27 ayat kedua. Berbunyi begini ya. Dan pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau menegakkan batu-batu besar dan mengapurnya. Jadi kalau menyeberang harus datang ke Gunung Ebal dan Gerizim. Kemudian mereka harus menegakkan batu yang besar dan mengapurnya. Jadi mengapa mengapurnya? Karena kapur itu biasanya warna putih, sehingga di kapur maka tulisannya yang tertulis di dalam batu-batu itu jelas, artinya jelas dan terang. Ayat 8 ya. Segala perkataan hukum Taurat ini dengan jelas dan terang. Biar terang dan jelas mereka mengapur dengan kapur ya di atas batu-batu besar itu. Jadi batu itu biasanya mengapa ya bangsa Israel suka ya menegakkan batu-batu itu? Karena batu itu sifatnya tidak berubah bentuknya, selalu ada di tempat itu, maka sifatnya mirip dengan Allah. Sifat Allah juga selalu yang ada di tempat itu, kemudian belum pernah berubah, sehingga Mazmur ya 18 ayat 2. Daud selalu menyanyikan Tuhan Yahweh ya. Itu disebut Yahweh itu di sini ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku. Jadi sering digambarkan Yahweh itu sebagai batu karena sifatnya mirip ya. Kemudian 27 ayat 5 juga haruslah kau dirikan di sana mezbah. Mezbah itu selalu bagi Tuhan ya. Mezbah bagi manusia itu tidak ada. Mezbah itu mirip dengan mimbar di dalam gereja ya sekarang. Mimbar itu ya selalu bagi Tuhan, bukan manusia. Jadi mezbah bagi Tuhan Allahmu. Suatu mezbah dari batu yang tidak boleh kau oleh dengan perkakas besi. Mengapa tidak boleh diolah dengan tangan manusia? Karena tidak boleh campur dengan hal-hal manusiawi, sehingga
hanya dengan batu yang tidak diolah dengan tangan manusia. Jadi kadang-kadang ibadah kita ya biasanya banyak unsur-unsur manusiawi kadang-kadang ya terjadi ya. Itu karena mesbah itu bagi Tuhan. Kalau ada kata mesbah biasanya itu satu frasa ya, mesbah bagi Tuhan itu. Bukan untuk manusia. Tapi banyak khotbah itu belakangan ini ya, itu bukan untuk Tuhan, itu untuk manusia, itu juga banyak ya. Ayat 20, ayat 7 ya, juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan, memakannya. Korban keselamatan bisa makan bersama-sama kan? Korban bakaran tidak boleh makan. Habis semua bakar. Tapi korban keselamatan memakannya di sana, bersukaria di hadapan Tuhan. Karena mereka menyeberang, kemudian sudah tiba di tanah Kanaan, yaitu semacam ya festival ucapan syukur ya. Maka korban juga bukan korban bakaran tapi korban keselamatan, kemudian seperti pesta ya, makan bersama-sama. Karena ya sukacita. Selama 43 tahun mereka belum pernah pulang ke kampung. Baru pulang ke kampung dengan pertolongan Tuhan masuk sehingga mereka membangun batu biar tidak lupa. Kemudian membangun mesbah ya ibadah, ucapan syukur. Ini harus dilaksanakan. Nanti Yosua pasal 8 perintah Musa ini, perintah Tuhan ini betul-betul dilaksanakan sesuai dengan khotbah Musa ya. Yosua pasal 8 ayat 30 sampai 32 ya. Jadi ini gambar ya di Yerusalem. Ini ada sekarang masjid ya, masjid. Itu Bait Suci Salomo ya. Ini sebenarnya pintu timur ya. Pintu timur sekarang tutup ya. Tutup. Kalau Mesias datang, ini akan dibuka. Tertulis di dalam kitab Yeskel. Tapi sudah datang ya. Sudah datang. Ini tutup pintu timur itu penting. Kemudian ini daerah daerah Bukit Zaitun. Gunung Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu banyak kuburan. Penuh dengan kuburan. Mengapa banyak kuburan? Karena mereka menunggu Mesias akan datang sesuai dengan kitab Zakaria pasal 14 ayat 4. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Kakinya itu Mesias akan datang. Maka orang Yahudi rindu menyambut Mesias yang akan datang di Bukit Zaitun itu. Maka mau dikuburkan di sini, dikuburkan. Jadi kalau di kuburan di Israel biasanya ini kuburannya, kuburan batu nisan. Banyak batu-batu. Orang Indonesia kalau berziarah ya membawa bunga ya. Tetapi orang Yahudi membawa batu-batu. Karena batu itu dianggap seperti perlindungan Allah. Allah ya, Allah tadi gunung batuku, bukit batuku. Jadi ya itu semacam ya bunga ya. Tapi kemudian pasal 27 sampai pasal 28 itu ada ayat tentang berkat dan juga tentang kutukannya. Tetapi kutukan itu lebih banyak. Berapa kali banyak ya? Kira-kira ayatnya mungkin 3 kali atau 4 kali lipat ya. Lebih banyak. Ya memang seperti ya kehidupan manusia ini ya. Masa kebahagiaan itu sementara, tapi masa sulit itu panjang. Ya itu sangat bisa dimengerti ya. Tapi kita harus mengerti apa arti berkat, apa arti kutuk. Itu penting ya. Karena ada 2 jalan. Jadi harus tahu jalan itu artinya apa. Jadi di sini ayat 27 ya. Terkutuklah. Ini 12 kali ya. Terkutuklah, terkutuklah. Amin, amin. Kan? Ini artinya mengapa di sini amin? Amin itu bahasa Ibrani ya. Aku percaya itu artinya percaya. Terkutuklah. Kemudian bangsa Israel semua, mereka seluruh bangsa Israel setuju. Jadi 12 kali terkutuklah, terkutuklah, amin, amin. Artinya sepakat dengan janji itu.
Jadi berkat itu artinya apa? Waktu kita berpikir ya tentang berkat ya, barak itu selalu ada kaitan dengan Kejadian 1 ayat 28. Nah, jadi beranak cuculah, ya bertambah banyak, berkembang biak, ya itu berkat. Berkat. Tapi Kejadian pasal 1 itu tidak begitu jelas, tapi kepada Abraham itu berkatnya lebih jelas. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 ya. Berkatnya negeri, itu tanah Kanaan. Kemudian penduduknya, bangsa. Kemudian keturunannya. Itu 3 macam ini berkat. Jadi di dalam kitab perjanjian lama ya, berkat-berkat itu biasanya kadang-kadang itu harta. Abraham punya banyak domba, atau Yakub punya banyak anak, panjang umur. Itu ya berkat ya, materi dan jasmani yang kelihatan. Dan tidak kelihatan juga ada shalom atau perhentian hidup. Jadi kalau taat pada hukum Taurat, kamu akan hidup atau baik keadaanmu. Itu sering tertulis di dalam kitab ulangannya. Itu biasanya di dalam perjanjian lama berkat itu biasanya kelihatan atau jasmani, kaya raya mungkin seperti itu. Tetapi di dalam perjanjian baru ya itu sedikit beda. Bukan kekayaannya. Jadi di dalam perjanjian baru itu berkat itu hidup yang kekal. Yesus Kristus sendiri, kerajaan surga, upah dan pengampunan dosa. Jadi maksudnya itu bersifat rohani, tidak kelihatan seperti keselamatannya. Jadi kalau ini salah paham itu agak sulit. Menurut perjanjian lama ya, kalau Yesus diberkati, Yesus harus menjadi orang kaya, punya rumah, mungkin sukses ya, naik pangkat, semua orang mungkin bersujud kepada dia. Tetapi yang murid Yesus juga sama, itu bukannya, tidak terjadi. Justru Yesus hidup yang miskin. Karena melalui Yesus Kristus ya, berkat yang benar, yang sesungguhnya itu dinyatakan. Itu kehidupan kekal. Itu berkat untuk orang Kristen. Jadi lebih rohani ya, lebih rohani. Itu arti berkat ya. Jadi bertambah banyak, berkembang biak, itu artinya kerajaan surga itu diperluas melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, melalui orang Kristen yang sudah memiliki hidup yang kekal. Bukan soal kekayaan, harta, mungkin ya, uang enggak ya. Kutuk ini juga, kutuk itu apa arti? Terkutuklah di sini. Kutuk di sini artinya kutuk itu putus hubungan dengan Allah, itu kutuk. Banyak orang kaya raya, tapi putus hubungan sama Allah itu orang terkutuk. Bukan orang diberkati. Jadi hubungan itu soal hubungan dengan Allah. Dia berhubung sama Allah atau tidak. Disertai oleh Allah, tidak. Itu. Kalau putus, itu ya orang terkutuk. Kebinasan dan juga neraka. Jadi Matius pasal 25, Yesus Kristus juga ya, celakalah itu banyak ya kepada orang Farisi. Jadi ya dua, taat pada hukum Taurat, ya orang diberkati. Kalau tidak taat, bangsa Israel tidak taat pada hukum Taurat, akan dikutuki. Jadi mengapa banyak kutukannya? Ucapan kutukan tertulis di dalam pasal 27 sampai 28-nya. Panjang lebar ayatnya sampai ke berapa ya? Ayatnya sampai 68. Itu bagian kutukan itu panjang lebar ya. Tetapi saudara-saudara ya harus ingat, itu bukan maksud Allah yang sesungguhnya untuk umatnya. Tidak. Kita juga kadang-kadang kepada anak kita ya. Anak kita mungkin akan nakal, kita juga biasanya, oh kamu kalau tidak taat perkataanku, nanti akan mengalami kecelakaan. Itu artinya, biar dia tidak mengalami kutukan itu.
Jadi melalui ucapan kutukan yang begitu panjangnya di dalam pasal 28 ini, kita harus mengerti kasih Allah Bapa kita. Karena dia tidak mau bangsa Israel terkutuk. Sehingga itu kutukan itu panjang lebar. Karena kemungkinan besar ini akan terjadi dalam kehidupan ya bangsa Israel sesudah masuk ke tanah Kanaan. Ya untuk kita juga berbuat dosa, jadi berkomitmen yang mana mudah terjadi. Ya biasanya dibiarin sedikit, ya langsung berbuat dosa. Sehingga Tuhannya di sini tujuannya untuk menekankan ketaatan bangsa Israel pada hukum Taurat. Jadi maka kutukan itu artinya ya kasih Allah, kasih Allah yang betul-betul ya melindungi bangsa Israel ini. Karena sampai sekarang bangsa Israel di padang gurun mungkin selama 40 tahun yang mereka terus gagalkan. Biar tidak terjadi lagi sesudah masuk ke tanah Kanaan. Maka dalam sejarah bangsa Israel jarang pernah taat sehingga bangsa ini terkutuk sebenarnya. Nanti dibuang ke Babel ya, dibuang. Betul-betul terjadi. Maka dipulihkan oleh Yesus Kristus. Jadi kutukan atau neraka ya biasanya, mengapa Allah menciptakan neraka ya? Neraka itu mungkin banyak pertanyaannya. Tapi yang pertama, tempat penghukuman untuk setan dan roh-roh jahat. Itu jelas di dalam Alkitab. Matius 25 ayat 41 ya. Dan ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari kepadaku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikat itu artinya roh-roh jahat. Itu. Iblis itu sama dengan setannya. Setan itu kepalanya roh-roh jahat. Itu malaikat-malaikat yang jahat. Itu neraka diciptakan untuk mereka, bukan untuk umatnya. Tetapi banyak 2 Petrus 2 pasal 2 ayat 4 juga sama ya. Untuk menyimpan mereka sampai ke hari penghakiman. Itu iblis dan setan. Dan juga mengapa biar tidak ada yang masuk. Jadi biar manusia taat kepada Tuhan. Tetapi ya kenyataannya kebanyakan tidak taat ya. Maka gereja Advent mungkin saksi Yehova itu tidak mungkin Allah Maha Kasih menciptakan neraka. Tidak ada neraka dan tidak ada neraka itu. Itu ajaran Advent dan saksi Yehova. Tapi ya di sini ya Allah yang Maha Adil. Kemudian Musa ya menyuruh ya bangsa Israel kalau masuk ke tanah Kanaan harus ke Gunung Ebal dan Gerisim. Harus datang ke sini. Jadi mengapa mereka datang kemudian gunung Gerisim ini gunung berkat, gunung Ebal ini gunung kutuk. Harus dibagi dua kelompok ya. 12 suku itu dibagi 6-6, kemudian harus berdiri, kemudian akan menyampaikan kutukan dan berkat di Gunung Ebal dan Gunung Gerisim. Karena ini ada kaitan dengan Sikem. Jadi maksudnya harus datang ke Sikem. Itu maksud khotbah Musa. Karena Gunung Ebal dan Gerisim ini lokasinya di Sikem. Sikem itu artinya tulang punggung. Kalau melihat peta Israel ya, peta Israel itu ini selatan utara. Sikem ini betul-betul lokasinya itu punggung seperti tulang punggung ya, sehingga ya harus datang ke sini. Mengapa? Ada kaitan dengan Abraham dan Yakub. Karena Yakub itu Kejadian pasal 12 ya. Dipanggil, kemudian pindah dari Ur Kasdim, kemudian masuk ke tanah Kanaan sama istrinya, sama keponakannya, Lot. Kemudian
mereka mulai ibadah. Kejadian pasal 12 ayat 6 ya, ayat 6 sampai 7. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon Tarabatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Orang Kanaan sudah tinggal di sana. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka dirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Karena nenek moyang bangsa Israel itu pertama kali membangun mezbah di Sikem. Jadi itu seperti apa, kampung halamannya, kampung halaman. Misalnya Bang Rudi ya, Bang Rudi mungkin ya tinggal di Papua selama 430 tahun, menderita sengsara sebagai apa ya, sebagai budak ya, maaf ya. Selama 430 tahun di sana menderita, mungkin akhirnya ya lewat Selat Sunda, kemudian mungkin mau datang kemana pertama kali? Ya, yang pertama kampung halaman. Itu rumah orang tua. Rumah orang tua. Itu sama ya. Karena ya nenek moyang kita, nenek moyang bangsa Israel membangun mezbah di sana, ibadah, ada gereja di sana. Pasti harus datang ke dulu. Kemudian Kejadian pasal 33 ayat 19, Yakub juga kemudian dibelinya dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesta. Karena Yakub pernah beli tanah di sini. Tanah di sini sehingga mereka ya datang di sini dulu, Sikem. Di mana ada Gunung Ebal dan Gerisim ya. Jadi itu daerah Sikem, kemudian dua gunung ya. Gunung Berkat, Gunung Kutub. Sampai sekarang orang Samaria ya. Ini foto kemarin ya. Teman saya itu kirim. Itu mereka ibadah di sini, Gunung Gerisim. Karena orang Samaria itu seperti Yerusalem, tempat ibadah. Seperti ini, tempat ibadahnya seperti ini. Maka waktu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ya, perempuan Samaria bilang begini ya, Yohanes pasal 4, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Gunung ini di mana? Yaitu Gunung Gerisim. Tetapi kamu katakan bahwa kamu Yesus Kristus ya, katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi orang Samaria dan orang Israel ya, orang Israel sering berdebatan. Tempat ibadah itu yang mana benar? Itu orang Samaria mereka ibadah di Gerisim. Tetapi orang Israel biasanya Yerusalem. Tetapi Yesus berkata ya, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bukan soal suatu tempat. Jadi pasal 28 ya, itu agak panjang tapi dua bagiannya. Itu bagian berkat ayat 1 sampai 13. Jadi syarat untuk diberkati apa? Kemudian berkat pribadi. Kemudian 7 sampai 13 berkat bangsa. Kemudian kutukan juga sama. Syarat untuk dikutuki, kemudian pasal ayat 16 sampai 19 kutuk pribadi. Kemudian kutuk bangsa. Jadi itu 3 macam keselamatannya. Keselamatan memang satu, tapi di dalamnya mungkin keselamatan pribadi. Aku diselamatkan. Tapi bukan hanya itu saja ya. Keselamatan dunia. Seperti keselamatan bangsa ya. Kemudian keselamatan alam semesta. Itu juga harus kita menyelamatkan alam semesta. Bukan hanya keselamatan pribadi ya. Keselamatan dunia itu penting. Kemudian keselamatan alam semesta itu juga penting. Kemudian jadi tadi ya pasal 27 sampai 28 itu ada dua jalannya. Jalan kutuk, jalan berkat.
Jadi hanya ada dua jalan saja, tidak ada jalan lain. Banyak jemaah berpikir ya, mungkin ada beberapa jalan lain. Untuk semua manusia ya, itu hanya dua jalan. Jalan berkat atau jalan kutuk. Jadi itu selamat atau tidak selamat. Neraka atau surga. Tidak ada jalan lain. Jadi itu ada kaitan dengan Yesus Kristus dan hukum Tauratnya. Kemudian Musa ya menunjukkan dua jalan. Kemudian kalau mau diberkati pasal 29-nya harus tanda tangan. Itu namanya pasal 27 perjanjian Moab. Jadi itu renewal ya, pembaruan perjanjian Gunung Sinai. Gunung Sinai itu angkatan yang pertama tanda tangan. Tapi angkatan yang kedua ya, generasi yang kedua yang akan masuk ke tanah Kanaan itu mereka belum pernah tanda tangan. Sehingga pasal 29-nya itu Musa ya mengajak angkatan yang kedua yang akan masuk ke tanah Kanaan itu tanda tangan, berkomitmen akan ketaatannya kepada hukum Taurat. Jadi Alkitab itu ya janji ya, perjanjian Allah itu perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi perjanjian lama itu banyak ya, perjanjian sama Adam, maaf ini salah ketik ya, Abraham, perjanjian Abraham, perjanjian Gunung Sinai atau Horeb dari Musa ya, kemudian perjanjian Sikem, nanti perjanjian Daud, nanti perjanjian Yeremia, Yeskel. Jadi ini perjanjian lama, tapi perjanjian lama ini semua gagal. Mereka tanda tangan, bersumpah, dikatakan ya siap, ya setia, menaati ya Allah dan hukum Tauratnya, tapi gagal. Sehingga ada perjanjian baru. Itu digenapi oleh Yesus Kristus ya. Maka Lukas 22 ayat 20 ya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Kalau saudara-saudara betul-betul memahami ya, kitab-kitab dari hukum Taurat ya, 5 hukum Taurat Musa, dan juga tentang janjinya, janji perjanjian lama itu bagaimana terus digagal, maka baru mengerti perjanjian baru itu. Perjanjian baru oleh darahku, darah Yesus Kristus. Karena kalau mengingkari janji, ya hukumnya mati kan. Tapi ini diganti oleh Yesus Kristus yang disalibkannya. Kalau kita mengerti perjanjian lama ya, ayat-ayat yang ada di dalam perjanjian baru itu apa ya? Artinya lebih ya mudah dimengerti. Jadi kita pegang janji ya Allah. Kemudian pasal 30 ya. 30 itu pasal 29 itu ya ajak ya, tanda tangan. Kemudian kalau janji harus ada saksinya. Saksi. Maka Musa ya ayat 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Jadi Musa memanggil langit dan bumi menjadi saksi. Karena saksi harus ada dua. Maka langit dan bumi ini selalu melihat perbuatan bangsa Israel, ini akan menjadi saksi. Dua ini minimal dua, ini ya sebagai syarat ya menjadi saksi. Nanti dalam sejarah bangsa Israel, kalau mereka tidak taat, ada hukuman dari langit. Artinya tidak ada hujan. Kemudian hukuman dari bumi. Memang hukuman dari Allah, tapi bumi tidak akan menghasilkan buahnya, makanannya, kelaparan. Ini akan terjadi. Karena mereka berdua, langit dan bumi, itu ya selalu melihat perbuatan bangsa Israel ya, sebagai saksi. Kemudian
pasal 30 ya, khotbah selesai ya. Kemudian ini yang terakhir, pilihlah. Jadi saksi sudah ada kepadamu, ku perhadapkan kehidupan dan kematian. Jadi selalu dua jalannya, kehidupan atau kematian. Atau berkat atau kutuk. Tidak ada jalan lainnya. Jadi pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Baik engkau maupun keturunan. Di sini baik itu bukan hanya baik ya, kata biasa. Tapi ini Kejadian pasal 1 ya. Semua baik, baik setiap hari baik, sungguh baik, amat baik. Itu baik itu shalom. Shalom akan terjadi. Jadi pilihlah itu khotbah yang terakhir ya. Jadi nanti Yosua pasal 24 itu, pasal 24 ini yang terakhir ya. Ini Yosua juga sama. Yosua juga sebelum meninggal dunia, dia juga khotbah seperti Musa. Mungkin dia belajar ya dari Musa, maka sama. Dia juga khotbah pasal 24, pasal yang terakhir ya, di dalam kitab Yosua. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diamini. Orang Amori itu orang Kanaan artinya. Mau beribadah kepada siapa, pilihlah. Itu khotbah Yosua juga. Jadi kita juga sama ya. Ada dua jalan, hidup yang kekal, ya kebinasaan, neraka, surga, dan neraka, dua jalan. Jadi, ya mau pilih mana? Itu. Kemudian pasal 31 itu pembacaan 31 sampai 34 itu tugas terakhir ya, tugas terakhir Musa. Tetapi penulisnya mungkin bukan hanya Musa saja. Karena pasal 34 Musa meninggal dunia. Bagaimana dia menulis ya tentang kematiannya sendiri? Kebanyakan bagiannya itu hukum Taurat, kitab Ulangan itu Musa, tapi pasal 34 mungkin sebagian itu ditambah oleh beberapa mungkin beberapa orang atau mungkin ahli Taurat atau orang lain, bukan Musa menulis semua. Jadi bagian yang terakhir ya pasal 31 sampai 34. Jadi 31 itu pembacaan setiap 7 tahun. Jadi ada dua jalan, kemudian pilih jalan berkat, kemudian 31 itu Musa memerintahkan kepada mereka demikian pada akhir 7 tahun. Pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapus hutang, yakni Hari Raya Pondok Tahun. Jadi setiap 7 tahun itu harus membaca hukum Taurat. Itu tugasnya, karena sudah janji, tetapi akan melupakan janjinya. Sehingga perintah Musa ya, setiap 7 tahun. Kapan? Hari Raya Pondok Tahun. Itu hari raya yang terakhir antara 7 hari raya. Tanggal 15 bulan 7 ya. Jadi seperti zaman sekarang ya, mungkin tanggal 31 bulan Desember. Satu hari tutup, kemudian membaca firman Tuhan sama keluarga. Itu seperti itu. Baca bersama-sama. Kenapa setiap 7 tahun harus baca? Karena ya ada kemungkinan besar ya mereka melupakan hukum Tauratnya. Itu aturannya ya. Itu zaman dulu juga sama antara dua bangsa ya. Kalau janji itu harus baca ulang setiap tahun atau setiap ke-7 tahun. Biar dua pihak betul-betul mengingat ya, mengingat janjinya. Hukumnya.
Jadi ya seperti kontrakan kan. Kontrakan biasanya 2 tahun. Kemudian kontrak ya tanda tangan. Tanda tangan lagi. Biar pihak B ya yang menyewa tempat itu merasa dia pemiliknya. Dia kontrak. Dia harus bayar iurannya. Tetapi tidak menulis lagi, jangan-jangan dia nanti berpikir dia sendiri ya. Dia pemilik ruko atau dia mungkin majikannya. Sehingga tidak akan bayar ya iuran. Tidak akan nanti masuk ke tanah kanan. Ya mungkin mereka mau panen. Kemudian ya hasil itu untuk dirinya sendiri. Tidak akan mempersembahkan kepada Tuhan. Karena menganggap dirinya pemiliknya, pemilik tanah. Jadi untuk itu ya harus dibaca. Kemudian 31 ada saran lain. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Jadi harus simpan surat kontrak ya, seperti surat sertifikat kan. Ini suratnya penting sekali. Simpan di mana? Simpannya ya kamar utama ya biasanya untuk rumah kita ya. Kamar utama. Jadi di dalam bait suci ya, di dalam bait suci itu kamar utama di mana? Tabut perjanjian Allah. Harus taruh di sana. Karena itu penting ya, penting. Jadi ya untuk kita ya, kita sering membaca, bukan hanya mungkin 3 tahun sekali ya, setiap hari membaca firman Tuhan, ya tetap ingat ya, ingat berkat ini dari mana, keselamatan ini dari mana. Kemudian harus simpan di tempat yang paling aman ya. Di mana di tempat yang paling aman untuk kita? Ya, hatinya. Firman Tuhan harus simpan di dalam hati. Hati. Bukan hanya mungkin dengar-dengar saja ya. Harus simpan di dalam hati. Itu tempat yang ya tidak boleh dicuri oleh orang lain. Seperti ya tempat tabut perjanjian. Kemudian kalau sudah selesai khotbahnya, ya gimana susunannya? Nyanyian dulu ya, pujian. Nyanyian. Tetapi ini mungkin nyanyian bukan nyanyian biasa. Semacam puisi ya, puisi. Bukan pujian, tapi ini namanya syair. Syair, bahasa Ibrani ya, syair. Itu semacam puisi. Puisi. Mengapa membuat puisi? Biar tidak lupa juga tujuannya. Jadi khotbah selesai, kemudian membuat puisi. Kemudian di sini sering ada kata yang baru ya, kosakata yosurun. Yosurunnya. Lalu menjadi gemulan yosurun. Yosurun itu pasal 33, 5, ayat 25 juga ada kata yosurunnya. Itu yosurun itu artinya orang yang dikasih. Artinya. Tetapi itu kiasannya terhadap bangsa Israel. Itu yosurunnya. Yosurun. Tetapi juga akan datang raja di Yosurun. Itu tentang nubuat tentang kedatangan Yesus Kristus juga. Jadi nyanyian selesai, bersorak-sorailah hai bangsa-bangsa karena umatnya, sebab ia membalas darah hamba-hambanya, ia membalas dendam kepada rawannya dan mengadakan pendamaian bagi tanah umatnya. Jadi dalam nyanyian ini mungkin banyak kiasan-kiasan yang agak sulit ya. Tetapi intinya kalau mereka tidak taat hukum Taurat nanti akan dibuang. Tetapi Tuhan akan memulihkan semuanya. Jadi bersorak-sorai, itu kesimpulannya bersorak-sorai. Kemudian sebelum meninggal ya, dia berkat 12 suku ya, 12 suku. Seperti Yakub, Kejadian 49 ya. Yakub memberkati 12 anaknya. Musa juga sama, memberkati 12 suku. Jadi ini juga digenapi oleh Yesus Kristus ya.
kemudian yang terakhir ya besok kematian Musa ya, kematian Musa. Ini Gunung Nebo ya, Gunung Nebo, Mount Nebo, Siacha Memorial of Moses. Gunung Nebo ini museum Musa. Ada itu ular tembaga ya, ular tembaga itu ada di sini. Dalam kematian Musa ya, di sini dan dikuburkannya lah dia di situ lembah di tanah Moab di tengah Bet Peor. Bet itu rumah ya, rumah Peor. Peor itu berhala orang Moab ya. Dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Sampai hari ini itu artinya karena sudah meninggal sampai hari ini. Artinya ada yang menulis ya, bukan Musa. Jadi pasal 34 ini ditambah oleh ahli Taurat mungkinnya sampai hari ini. Kuburannya tidak ada. Jadi mengapa tidak ada kuburannya? Karena mungkin banyak tafsiran, tapi salah satunya itu ya takutnya ya bangsa Israel menyembah Musa seperti Tuhan. Oleh karena itu ya tidak ada kuburan. Itu mungkin salah satu tafsirannya. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Itu artinya ya tugas panggilannya selesai ya. Bukan karena dia lemah atau sakit ya, masih kuat, tapi tugasnya selesai. Tugasnya selesai sehingga ya dipanggil. Jadi sekarang mungkin ya karena corona ya, COVID-19 ya, banyak orang takut-takut ya. Takut mati, gimana, banyak. Kalau tugasnya belum selesai, tidak akan dipanggil. Tugas sudah selesai, pasti akan dipanggil. Itu matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Jadi artinya memang dia berdosa, diberiba ya, dia pukul batu, maka dia berdosa, tapi bukan hanya artinya dia terkutuk, enggak. Musa itu tugas panggilannya sudah selesai. Tugasnya apa? Memberi hukum Taurat. Dengan hukum Taurat tidak bisa masuk ke tanah janji. Itu artinya. Mengapa Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan? Mengapa sudah mati sebelum masih kuat ya bisa masuk ke tanah janji? Karena Musa itu simbol seluruh hukum Taurat. Dengan hukum Taurat tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Dengan hukum Taurat tidak bisa masuk ke kerajaan surga. Maka penerusnya Yosua. Yosua lah membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Karena Yosua ini ya, Yosua ini penuh dengan roh kebijaksanaan. Ya seperti Yesus Kristus. Dialah yang membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Jadi ini Yosua itu simbol Yesus Kristus ya yang akan membawa orang percaya ke kerajaan surga. Maka kitab Ulangan sudah selesai ya. Kitab Ulangan sudah selesai. Besok ya, besok akan masuk kitab Yosua. Kitab Yosua itu tanah Kanaan itu bukan suatu tanah biasa atau mungkin tanah janji saja. Tanah Kanaan itu mirip dengan Taman Eden ya. Taman Eden. Jadi sangat mirip. Manusia dikeluarkan dari Taman Eden ya. Taman Eden dari timur ya. Dari pintu timur Taman Eden. Kemudian bangsa Israel kembali masuk ke tanah Kanaan dari arah timur. Kemudian nanti akan ketemu sama balai tentara malaikat juga. Karena Adam dan Hawa waktu keluar dari tanah Kanaan, di sana ada kerub yang menjaga Taman Eden. Jadi itu sangat mirip. Ya. Kemudian ya tanah janji itu mirip dengan
Taman Eden. Jadi nanti kalau baca, coba ya, apa arti tanah Kanaan itu. Jadi ya dikembalikan, orang berdosa dikembalikan ke Taman Eden. Taman ini itu tempat ibadah. Jadi nanti mungkin belajar lagi ya. Oke, itu saja malam hari ini ya.